Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah Minggu-Minggu Sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Puji
mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan, jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya Tuhan Yesus menyelamatkan kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, biarlah Roh-Mu tetap tinggal dalam hati kami, agar Dia mengingatkan kami selalu kepada Engkau yang telah menderita dan mati demi kami. Sungguh kami menyesali dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami mendapat bagian dalam anugerah pengampunan-Mu, dan ajarlah kami agar selalu bersyukur dan tahu berterima kasih kepada-Mu dengan setia mengikuti Engkau sampai mati, oleh karena Engkau hidup dan memerintah bersama dengan Bapa dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 300 ayat 1. Andaikan Yesus kau bukan milikku. Pembacaan firman Allah yang pertama terambil dari kitab Imamat pasal 19 ayat 33 sampai dengan 37. Beginilah firman Tuhan. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, mengenai ukuran, timbangan, dan sukatan. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku
serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37B, Batu Karang yang Teguh. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, di dalam Kristus Yesus yang rela menderita bagi dunia ini, kami datang mengaku di hadapan-Mu untuk mengaku bahwa iman kami sangat rapuh dan lemah. Kasih dan pengharapan kami sering goyah. Kami begitu sering khawatir dan takut. Kami ragu-ragu mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan tuntutan iman dan hati nurani kami. Kami meragukan kekuatan-Mu menjamin kehidupan dan masa depan kami, dan cenderung memikirkan diri sendiri saja. Kami sering tergoda untuk menyimpang dari hukum dan kebenaran demi mendapatkan keuntungan sesaat. Kami mengaku bahwa materi sering kami anggap lebih bernilai dan berharga daripada kebenaran dan kasih. Itulah yang membuat kami begitu mudah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, bangkitkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami kuat dan berdaya melakukan yang benar dan baik selama kami hidup di dunia ini demi kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan 1 hingga 2 menit. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1, telah kutemukan dasar kuat. Telah kutemukan dasar kuat, tempat terpaut jangkarku. Kekal ya Bapa, Kau membuat putra-Mu dasar
berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan 7. Beginilah firman Tuhan. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persembahan khusus yang diantar ke depan untuk kegiatan komisi diakonia. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah, dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI 46 BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, "Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari PKJ nomor 147 ayat 1 sampai 3, "Di sini aku bawa." Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencapai
mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kembali ke ayat pertama. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ayat kedua. Aku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ayat yang ketiga. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ayat pertama. Sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Jemaat bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, dan 5. Tuhan inilah persembahan. Tuhan inilah persembahan, dari Dikaulah asalnya. Mohon
Mari saudara sekalian, kita mengantarkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami sudah merasakan begitu besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Selama seminggu Engkau telah mencukupkan segala kebutuhan kami. Engkau telah membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu kepada kami semua. Pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu membawa persembahan kami. Terimalah, inilah hidup kami. Jadikanlah persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya menjadi kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Kami mohon juga Engkau berkati kami di dalam memanfaatkan segala yang ada di tangan kami, supaya juga kami bisa menggunakannya untuk kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Persembahan pujian melalui kor atau vokal group. Yang pertama, Faomasi Lingkungan 4.
persembahan pujian yang kedua dari vokal grup Gracia. Tuliskan semua
Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 dan 2, firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Khalik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami sungguh bersuka cita pada pagi hari ini atas kasih setia-Mu ya Bapa yang telah kami alami dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah menolong kami, menyertai kami, dan mengantarkan kami di rumah-Mu saat ini untuk berkumpul dan bersekutu bersama dengan jemaat Tuhan. Dan kami telah memulai ibadah kami. Kami telah memuji Tuhan melalui pujian, nyanyian yang indah yang telah kami sampaikan. Bahkan kami telah mempersembahkan persembahan syukur kami di hadapan Tuhan. Dan saat ini juga Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon biarlah kiranya Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus untuk mendiami hati kami, agar hati kami terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman-Mu ya Bapa, kami bisa mendengarkannya dengan baik dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah kami Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan mari sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita baca dan akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Yeskiel pasal 45 ayat 9 sampai 17. Sekali lagi, Yeskiel pasal 45 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja. Beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homerlah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu 1 sikal sepatutnya sama dengan 20 gera, 5 sikal ia 5 sikal, dan 10 sikal ia 10 sikal, dan 50 sikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan. 1/6 eva dari sehomer gandum dan 1/6 eva dari sehomer jelai.
tentang ketetapan mengenai minyak. 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yahobu. Bapak Ibu, tema minggu hari ini berbicara tentang melakukan keadilan dan kebenaran. Sekali lagi, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Biasanya kalau kita sudah sering menegur, mengingatkan orang-orang yang berbuat salah, maka pasti selain ada rasa kebosanan dalam diri kita, maka seringkali kata cukuplah akan terucap keluar. Nah, bahasanya semenalawal no ada esai bato. Dregego da. Bapak Ibu, kita saja sebagai orang tua ketika melihat anak-anak kita berbuat salah dan berulang-ulang akan dilakukan, seringkali kita mengatakan cukup ya, saya tidak mau mendengar lagi, cukup, jangan ulang lagi. Barangkali kata cukup ini Bapak Ibu, kita bisa melihat juga sampai ada lagu yang mengatakan, 1 kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. 2 kali masih kumaafkan, babai coba ke 3 kali. Utoko rauge. Tidak ada maaf bagimu. Itu artinya kita sudah sampai pada titik kejenuhan. Kita sudah bosan dan kita mengatakan sudah cukuplah. Saya tidak mau memaafkan lagi. Bapak Ibu, untungnya kita memiliki Allah yang Maha Kasih. Allah yang benar-benar mengasihi umatnya, dan Allah yang selalu memberikan kesempatan kepada umatnya. Sekalipun Allah menghukum umatnya untuk mendisiplinkan umatnya agar umatnya bertobat, tetapi Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bagaimana Allah ingin kembali memulihkan umatnya. Dari firman Tuhan yang baru kita baca Bapak Ibu, kalau kita melihat dari pasal 40 dan kita akan baca sampai pasal 48, di situ berbicara mengenai penglihatan kepada Nabi Yeskiel, di mana akan ada zaman baru. Zaman baru yang dimaksud di sini adalah zaman di mana akan tiba waktunya bagi Allah akan memulihkan bangsanya, akan memulihkan keadaan bangsanya yang saat itu sedang berada di pembuangan di Babel. Dan dia akan mau membawa pulang umatnya kembali ke Yerusalem. Dan bagaimana zaman baru ini bisa ada tercipta Bapak Ibu? Ketika perilaku umatnya yang dimulai dari para pemimpin bangsa itu sampai ke rakyatnya tidak melakukan yang baik. Itulah mengapa Allah menubuatkan
memperlihatkan sebuah nubuat kepada Nabi Yeskel agar Yeskel dengan berani menegaskan, memperingati, mengecam para pemimpin dan bagaimana juga mengingatkan para rakyat umat Tuhan untuk tetap menunaikan atau melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Itulah mengapa dalam judul perikop dari yang sudah kita baca di sini dia berkata, tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja. Di sini dia berbicara bagaimana para raja pada saat itu benar-benar melakukan kejahatan di mata Tuhan, di mana raja-raja para pemimpin bangsa itu saat itu menganiaya, memeras, melakukan tipu daya. Bahkan juga orang-orang kaya pada saat itu melakukan tipu daya kepada rakyat jelata, terutama kepada kaum miskin. Hanya untuk mencari kesenangan, hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dan Allah di sini mengatakan, cukuplah, jauhkanlah kekerasan dan aniaya. Tetapi dia mengatakan, mari lakukanlah keadilan dan kebenaran. Sehingga nanti dia bisa mengatur di sini bagaimana persembahan-persembahan, upeti-upeti yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada raja. Ya, di situ ada gandum, di situ ada jelai dan lain sebagainya. Dan bagaimana juga nanti raja akan bertanggung jawab masalah mengenai korban yang akan dipersembahkan kepada Tuhan di bait suci. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan daripada firman Tuhan yang disampaikan di sini adalah agar bangsa Israel benar-benar hidup sebagai umat Allah. Hidup sebagai orang-orang yang menjaga kekudusan hidup, yang berperilaku seperti anak-anak Allah. Dan mereka akan menjadi teladan, mereka akan menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Tidak terkecuali mereka akan menjadi contoh di tengah-tengah bangsa Babel, di tempat pembuangan di mana mereka pada saat itu sedang berada. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini ada 3 hal yang mau saya sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah pemimpin adalah merupakan wakil Allah. Yang pertama, pemimpin adalah merupakan wakil Allah. Ketika Tuhan memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk menjadi pemimpin, itu berarti dia adalah hamba Allah yang dipercayakan oleh Allah untuk memerintah, untuk memimpin bangsanya. Mungkin kalau kita melihat siapa pemimpin negara kita, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai kepada DKI ada gubernur kita. Oveta ita badaneniha Bapak Ibu, ada bupati, ada wali kota, ada camat. Di desa ada kepala desa, lurah, ketua RT, ketua RW dan lain sebagainya. Bapak Ibu itu adalah yang menjadi pemimpin-pemimpin kita. Kalau sampai kepada gereja, siapakah pemimpin, siapakah mereka? Pemimpin di sini adalah dikatakan, kalau kita tadi membaca dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7, pemimpin-pemimpin di situ adalah dari ke-12 rasul itu. Dan sekarang di persekutuan, di gereja-gereja siapa yang menjadi pemimpin? Tidak lain daripada para pelayan. Yang adanya adalah pendeta, yang adanya adalah guru jemaat, dan sebuah satuan keriso, ketua-ketua komisi. Nah Bapak Ibu, kita harus menyadari dan mengetahui bahwa kita adalah wakil Allah. Sampai di tengah-tengah keluarga, siapa yang menjadi pemimpin Bapak Ibu? Orang tua. Tidak mungkin anak kita yang akan menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga. Tapi kita akan menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga, di mana ayah akan menjadi kepala. Nah bagaimana ketika dia menjadi pemimpin? Apakah dia sudah melakukan tugasnya, perannya sebagai seorang pemimpin atau tidak? Banyak yang sudah melakukan tugasnya.
Tapi ada juga yang tidak bisa menunaikan tugasnya, Bapak Ibu, menjalankan tugasnya, perannya sebagai seorang pemimpin. Dan inilah yang mau disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan sekali lagi, bahwa pemimpin adalah merupakan wakil Allah, merupakan perpanjangan tangan Allah. Apa yang hendak mau disampaikan oleh Allah, hendaklah para pemimpin menyuarakan itu. Hendaklah para pemimpin melakukan itu, yaitu dari tema yang sudah disampaikan kepada kita, melakukan keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau berbicara masalah kepemimpinan atau pemimpin, sudahkah dia bersikap jujur, adil? Sudahkah ia menunaikan tugasnya dengan baik atau tidak? Sekarang ini Bapak Ibu, banyak para pemimpin yang tidak menjadi contoh, menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi sekarang isu yang sedang viral, masalah hedonisme, hidup berfoya-foya. Tidak masalah Bapak Ibu ketika dia memakai hal itu dengan baik karena memang hasil dari jerih lelahnya. Tapi kalau dengan hal-hal yang tidak baik, dia melakukan kecurangan, dia melakukan tipu daya, dia melakukan pemerasan, itulah yang salah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan itulah tidak baik dan cukupkanlah itu. Banyak sekarang ini Bapak Ibu, Bapak-bapak yang tidak jujur kepada istrinya masalah gajinya. Ya beruntung hari ini ada pengantin baru. Pada bimbingan pranikah sudah disampaikan, jangan ada dusta di antara kalian. Uangmu adalah uangnya, uangnya adalah uangmu. Tapi somane bu ya daa lela fatuna ke drongara au gagazira. Bere ibe mai fu badope-dopenia. Bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu juga demikian. Ya, yang aturannya dia harus beli beras yang 50 kilo karena dia melihat ada hal yang menarik. Dia mengurangi beras yang 50 kilo menjadi 20 kilo atau mungkin ya. Itulah pemerasan-pemerasan, itulah kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Anak-anak juga menambah-nambah. Kalau aturannya SPP hanya 200.000, dia menambah, oh ada ini mak, tambah 20 lagi. Akhirnya 220. Itulah kecurangan-kecurangan. Para pedagang apalagi. Tapi ilara pedagang Jakarta deh. Kadang saya membeli di pasar Johar itu, biasanya saya yang langsung kilo, timbang. Kadang saya lebihkan satu, saya mau tes mereka. Apakah mereka mengambil yang satunya lagi. Tapi mereka bilang, ya udah gak apa-apa bu, ambil saja. Ya puji Tuhan. Tapi saya nggak tahu kalau ada permainan ya. Saya nggak tahu kalau ada permainan di balik itu. Tidak. Tapi saya pernah melihat Bapak Ibu, ada kecurangan-kecurangan yang terjadi. Yang aturannya 1 kilo 10 ons, sampai di rumah timbang lagi, tinggal 9 ons. Dan di sini firman Tuhan mengatakan, cukuplah. Melakukan kekerasan dan aniaya. Na bahada gay Bapak Ibu asisi terjadi da agurahan avenia. Benar. Karena janda ini belum datang, atau mungkin ada tetangga yang belum datang, yo ada ohe mana. Nu pernah fasai rao da Bapak Ibu. Babolohenya banot teta habalala. Itulah pemerasan-pemerasan. Dia mengambil yang bukan haknya. Apalagi masalah tanah dan lain sebagainya. Ada pemerasan, ada tipu daya, ada kebohongan-kebohongan. Ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Dan Allah sekali lagi mengatakan bahwa para pemimpin adalah wakil Allah. Semua kita adalah pemimpin. Paling tidak kita memimpin di tengah-tengah keluarga. Lakukanlah kebenaran dan lakukanlah keadilan. Poin yang kedua yang mau disampaikan, iman harus berjalan bersama-sama dengan perilaku sehari-hari. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia.
Bagaimana seseorang mengatakan aku beriman kepada Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tetapi masalah relasinya dengan sesama, dia tidak menjalankan itu. Bukankah itu kesimpulan daripada hukum Taurat, mengasihi Allah dan mengasihi sesama? Dan di sini dia mau mengatakan hendaklah kita, setiap orang yang percaya kepada Allah, kita harus membuahkan iman kita dengan hidup sebagai anak-anak Allah, berperilaku sebagaimana anak-anak Allah. Maka ketika kita mengatakan iman yang harus berjalan atau harus sesuai dengan perilaku sehari-hari, maka bertindaklah, berlakulah jujur. Ya kalau ya, tidak kalau tidak. Kita nggak rugi Bapak Ibu. Ya, banyak orang hitung-hitungan. Oh nanti kalau saya kasih ini saya rugi. Saya kekurangan, tidak. Justru kita akan beruntung. Kenapa? Karena Tuhan yang akan memperhitungkan itu. Dan Tuhan yang akan membalaskan kepada kita. Amin. Jadi berperilakulah baik. Ya, mari Bapak Ibu. Yang ketiga adalah Yesus telah mendamaikan kita dan telah mengorbankan dirinya sebagai korban tebusan sekali untuk selamanya. Di sini kita tadi melihat bagaimana rakyat atau umat Allah, orang Israel harus membayarkan kewajiban-kewajibannya, upeti kepada raja-raja, dan raja-raja juga yang harus bertanggung jawab mengenai korban bakaran. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, di zaman perjanjian baru itu tidak berlaku lagi masalah korban-korban ini. Karena Yesus sudah memberikan dirinya sebagai korban bakaran, sebagai korban keselamatan, penebus dosa-dosa kita. Maka kewajiban kita saat ini harus tetap kita lakukan. Ketika kita memberikan persembahan kita Bapak Ibu, itu bukan untuk mengerjakan keselamatan kita, tetapi ucapan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah mengutus anaknya itu Yesus Kristus mendamaikan kita dan mengorbankan dirinya sebagai korban penghapus dosa sekali untuk selamanya. Contoh nyata sekarang ini Bapak Ibu, apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita? Masalah persembahan yang telah ditetapkan. Iuran tahunan ame eladrevi. Itulah kewajiban kita juga harus membayarkan itu. Karena kita juga akan menerima hak kita. Dibaptislah, disidikanlah, diberkatilah, dan lain sebagainya. Maka kita juga sebagai umat Tuhan yang telah menerima keselamatan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan. Tunaikanlah, bayarkanlah kewajibanmu, supaya kita hidup dalam sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita yang adalah orang-orang yang telah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan, maka kita akan berusaha untuk melakukan kebenaran dan juga melakukan keadilan. Dimanapun kita berada, marilah menjadi berkat dan nyatakanlah bagaimana kasih Tuhan yang sudah kita rasakan, sehingga kita akan hidup dengan melakukan keadilan dan kebenaran. Itulah mengapa ayat hafalan mengatakan kepada kita, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Mari kita akan mengucapkan bersama-sama 3 ya. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Yeskel pasal 45 ayat 9b, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Sungguh luar biasa Bapa kasih-Mu bagi kami, sehingga Engkau tetap mengingatkan kami, agar kami tetap melakukan kebenaran dan keadilan. Kami mohon ya Bapa, tuntunlah kami, pimpinlah hidup kami, kendalikanlah hidup kami oleh pimpinan Roh Kudus, agar kami tetap berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan telah tetapkan bagi kami, dan kami akan beroleh keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami.
Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyerahkan kepada musuhnya berita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seterus. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Persembahan pujian melalui kor dan vokal grup. Yang pertama dari vokal grup Gracia.
pernah sendiri. Aku merasa sendiri. Ku yakini janjimu selalu di hati. Selalu di hati. Tak pernah sendiri. Aku merasa Tak pernah sendiri. Aku merasa sendiri. Nikmati hari-hari bersamamu. Ku nikmati hari-hari bersamamu. Ku nikmati. Hari-hari Pujian berikutnya dari TK Kristen 1 Penabur secara recording. Mari kita mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Salam, Yahoo. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Atas nama majelis dan warga jemaat, mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada saudara Yosia dan Nurmani. Semoga Tuhan Yesus memberkati
dan menyertai. Amin. Para pelayan ibadah Minggu 2 April 2023 pukul 9 WIB. Pengkhotbah Pendeta Adieli Laia STH, Liturgos SNK Amalovin Mendeva, tata ibadah dalam bahasa Indonesia. Ibadah gabungan KPA Minggu 26 Maret 2023 pukul 9 WIB. Pembawa firman Tuhan Ibu Ina Jelita Hulu, Liturgos Ina Keiko Zebua. Komisi Pelayanan Anak. Diberitahukan ibadah PA Komisi Pelayanan Anak akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 26 Maret 2023 setelah selesai ibadah di ruang guru-guru KPA BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan Ibu Pendeta Leli Serjalin Harefa STH. Diharapkan segenap anggota Komisi Pelayanan Anak dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Perempuan. Diberitahukan kembali ibadah PA Komisi Perempuan akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 26 Maret 2023 setelah selesai ibadah di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Adieli Laia STH dan Liturgos Ibu Ina Gebi Zega. Diharapkan segenap anggota Komisi Perempuan dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Diberitahukan kembali latihan paduan suara Komisi Perempuan akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 26 Maret 2023. Diharapkan segenap anggota Komisi Perempuan dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Ibadah dan Evangelisasi. Diberitahukan latihan paduan suara gabungan BNKP Jemaat Jakarta akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 26 Maret 2023 pukul 13 WIB. Diharapkan kepada segenap Bapak Ibu anggota paduan suara gabungan dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Diberitahukan latihan persiapan ibadah Kamis Putih tanggal 6 April 2023 akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 April 2023 di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada segenap petugas pelayan dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Diberitahukan latihan persiapan ibadah Jumat Agung 7 April 2023 akan dilaksanakan pada hari Senin 3 April 2023 di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada segenap petugas pelayan dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Diberitahukan latihan persiapan ibadah Minggu Paskah 9 April 2023 akan dilaksanakan pada hari Kamis 6 April 2023 pukul 19 WIB di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada segenap petugas pelayan dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Diakonia. Diberitahukan kembali pemasangan takis oleh Komisi Diakonia
akan dilaksanakan pada Minggu 2 April 2023 dan kesempatan bagi warga jemaat untuk menyampaikan persembahan khusus yang diantar ke depan untuk mendukung Komisi Diakonia akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 April 2023. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Lingkungan 1. Diberitahukan bagi warga jemaat lingkungan 1 bahwa akan dilaksanakan pemilihan Satuan Niha Keriso pengganti antar waktu SNK PAW pada hari Minggu 2 April 2023 di Gedung Yafet BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan segenap anggota lingkungan 1 dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lingkungan 3. Diberitahukan ibadah PA lingkungan 3 akan dilaksanakan di rumah keluarga Ama Ina Inori Waru. Diharapkan kepada segenap pada hari Sabtu 1 April 2023 pukul 16 WIB. Diharapkan kepada segenap anggota lingkungan 3 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Persembahan persepuluhan. Disampaikan bahwa kesempatan bagi warga jemaat untuk menyampaikan persembahan persepuluhan akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu 2 April 2023. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Rapat koordinasi. Diberitahukan Komisi Pemeliharaan dan Pengembangan Aset Gereja dan Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi akan melaksanakan rapat koordinasi dengan BPMJ setelah selesai ibadah di ruang konsistori BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada segenap Komisi Pemeliharaan dan Pengembangan Aset Gereja dan Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi dapat mengikuti rapat dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Sosialisasi keputusan sidang majelis. Berdasarkan hasil keputusan persidangan majelis jemaat pada hari Minggu 12 Maret 2023, diberitahukan bahwa telah terpilih Bapak SNK Yamotetenafe Zega STH MPD Amafania sebagai Ketua Komisi Ibadah dan Evangelisasi PAW dan sekaligus terpilih sebagai anggota BPMJ BNKP Jakarta periode 2023-2027. Laporan keuangan. Total penerimaan tanggal 17 Maret 2023 sampai 24 Maret 2023 19.423.942 rupiah. Total pengeluaran 10.833.000 rupiah. Saldo akhir 186.993.994.20. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya. Jemaat yang berulang tahun minggu ini 20 sampai 26 Maret 2023 12 orang. Selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Warta tambahan, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Sehinihauge Telambanua,
pada hari ini, Minggu tanggal 26 Maret 2023 pada pukul 2 WIB di RSUD Gunung Sitoli dalam usia 61 tahun. Ayah dari Ibu Ina Kevin Amazihene, anggota lingkungan 5 BNKP Jakarta. Majelis Jemaat mengucapkan turut berduka cita. Semoga almarhum mendapat damai di sisi Tuhan di surga dan segenap keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ketabahan, dan penghiburan. Demikian warta jemaat. Shalom. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 396 ayat 1 dan 2, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami sangat bersyukur kepadamu atas pertolonganmu dan penyertaanmu dalam kehidupan kami. Di mana dari awal kami memulai ibadah ini dan sampai saat ini, Tuhan masih menolong dan memberkati kami. Tuhan boleh mengizinkan kami secara khusus untuk para pelayanmu hari ini, untuk boleh melaksanakan tugas pelayanan, baik sebagai pengkhotbah, liturgos, pemain musik, prokantor, kolektan, pembaca warta, penyambut tamu, bahkan tim multimedia. Mereka telah melakukannya dengan baik dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati, menolong, dan mengajarkan mereka untuk tetap melakukan kehendak Tuhan agar mereka tetap setia di dalam pelayanan ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami, baik dari lingkungan 4, demikian juga dari vokal grup Gracia dan juga dari TK Kristen 1 Penabur yang telah mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Biarlah kiranya pujian yang telah mereka persembahkan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Bapa, dan Tuhan akan memberkati mereka agar mereka lebih heran lagi dan lebih dahsyat lagi dalam pelayanan dan terlebih dalam menyanyikan pujian yang indah bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan di Jemaat Jakarta, mulai dari lingkungan 1 sampai lingkungan 6. Biarlah kiranya Bapa Engkau memberikan mereka umur yang panjang, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan yang baru. Terlebih Bapa, tolonglah mereka dalam
melaksanakan pekerjaan pelayanan mereka untuk 1 minggu ke depan ini. Tuhan yang membimbing mereka, Tuhan yang menyertai perjalanan mereka. Mari Bapa, Engkau yang membukakan rezeki mereka, agar segala kebutuhan mereka dalam minggu ini selalu tercukupi oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh hamba Tuhan yang boleh Tuhan pilih dan pakai menjadi pelayan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kiranya kami kesehatian, kekompakan, agar kami juga senantiasa bergandengan tangan di dalam menjalankan pelayanan ini. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Kami percaya bahwa Tuhan juga menolong mereka, Tuhan juga akan memberikan mereka kesehatan dan umur panjang. Bahkan Tuhan akan memberikan mereka kedewasaan, sehingga dengan usia baru yang Tuhan baru berikan kepada mereka, mereka bisa memuji dan meninggikan nama Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Y.S. Harefa, Bapak Ama Ani Harefa, yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Persahabatan, dan saat ini kondisi orang tua kami sedang kritis. Kami percaya bahwa Tuhan akan mengulurkan tangan untuk menjamah segala sakit penyakit dan memberkati obat, makanan, apapun tindakan yang telah diambil oleh para dokter, sehingga orang tua kami Bapak Ama Ani menjadi pulih dan sehat kembali. Bahkan Tuhan juga akan menguatkan dan memberikan ketabahan kepada keluarga, agar mereka tetap bersandar dan berserah kepada Tuhan. Demikian juga kami doakan saudara kami Septi, yang saat ini juga sedang dirawat di rumah sakit Johor Bahru. Tuhan, biarlah Engkau juga menolong anakmu ini, Engkau memberikan dia kekuatan yang baru, Engkau memberikan dia kesehatan, bahkan Tuhan boleh menyembuhkan anakmu ini. Setiap obat dan makanan dan segala biaya yang dibutuhkan, Tuhan juga akan cukupkan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Kami mendoakan orang tua kami, Ibu Ina Markus, Bapak Ama Risda, orang tua kami, Bapak Ama Rista, Bapak Ama Helen, Bapak Ama Keiko, orang tua kami, Bapak Ama Grace Sebua, Bapak Ama Noni, dan siapapun ya Bapak, orang tua kami, bahkan anak-anak kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kami percaya bahwa Tuhan juga akan menolong dan menyembuhkan mereka, bahkan Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh orang tua kami, para lansia. Kami mohon biarlah kiranya juga Tuhan terlebih ya Bapa, teguhkanlah iman mereka, agar mereka juga tetap memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang Tuhan telah berikan bagi kami. Biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu mengasihi orang tua dan juga mengasihi Tuhan. Biarlah kiranya masa depan anak-anak kami menjadi masa depan yang baik yang Tuhan akan berikan kepada mereka. Tuhan, lindungilah mereka dari segala kuasa kegelapan yang ingin mempengaruhi mereka, memisahkan mereka daripada kasih Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau juga meneguhkan iman anak-anak kami, sehingga anak-anak kami nanti menjadi pemberita dan pewarta firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan yang akan kami laksanakan dalam minggu ini, baik latihan maupun juga ibadah PA lingkungan, dan apapun itu ya Bapa, biarlah Tuhan memberkati kami. Terlebih seluruh para pelayan, Engkau persiapkanlah diri mereka, agar mereka juga boleh melayani dengan baik dan melakukan pelayanan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah juga Tuhan, Engkau memberikan kepemimpinan yang baik kepada para pemimpin kami, sehingga mereka juga bisa memimpin kami dengan baik dan melakukan kebenaran dan juga menegakkan keadilan, sehingga kami juga boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan.
Demikian juga kami sebagai orang tua, sebagai pemimpin di tengah-tengah keluarga kami. Dan dimanapun Tuhan kami berada, biarlah kiranya kami juga bisa melakukan kebenaran dan juga bisa menegakkan keadilan. Ajari kami Bapa untuk bisa menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, tapi Tuhan akan selalu menolong kami. Tangan Tuhan itulah yang akan memegang tangan kami. Bahkan di sepanjang perjalanan kehidupan kami percaya bahwa Tuhan yang akan menuntun langkah-langkah kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah. Kami akan pulang ke rumah kami. Kami mohon Tuhan akan menolong dan menyertai kami di perjalanan kami. Dan Tuhan akan mengantarkan kami ke rumah kami dengan selamat, sehingga kami boleh berkumpul kembali dengan keluarga kami, dan kami kembali memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam diri anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa, dan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami, kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka-duka dipakannya untuk kebaikanku, suka-duka dipakannya untuk kebaikanku. Mari kita bersaat teduh. Amin. Yahobu.